Terong crispy utuh sambelin sebaskom. Ini sih namanya sambel diterongi. Tapi makan terong kayak gini tuh enak banget guys. Wah, sambelnya aja sewajan gede. Jauh-jauh Mimin ke daerah Malaka Jaktim, katanya di sini tuh ada sambelan yang enak guys tuh. Namanya Kedai Kemayu. Yuk, yuk, yuk. Tempat ini tuh yang tahu-tahu aja karena warungnya emang mungil. Tapi jangan salah guys, menunya tuh banyak banget. Udah sekelas restoran lah standarnya. Mau lauk apa aja ada. Dibuatin langsung dadakan. Jadi bukan yang digoreng setengah matang terus dipanasin lagi gitu loh. Bener-bener fresh guys. Ini sekelas warung tapi platingannya Kemayu banget ya. Sambal favorit di sini tuh sambal rampainya guys. Asli ini sambal rampai terenak yang pernah Mimin cobain di Jakarta. Goreng ikannya juga sampai garing gitu, Mimin suka. Tambahin jukut, makan bareng bakarannya guys. Apalagi pakein jukut goreng diulek-ulek ke nasi, makin gurih-gurih nyoy. Mimin juga suka aneka bakaran di sini guys. Gak cuma sekedar manis gitu loh, bumbunya ngeresep sep sampai ke dalam. Iganya guys pakein sambal ijo. Iganya langsung protol dari tulang. The best banget warung Kemayu. Oh ya, bakwan jagungnya ini juga juara guys. Sampai kaget Mimin saking enaknya. Ini saking lengkapnya sampai ada sate cumi, sampai sate taichan. Pantesan aja warung Kemayu ini tuh sampai masuk TV berkali-kali guys. Lawang emang masakannya tuh enak-enak. Udahlah ini approved by Mimin. Cus kalian cobain juga. Bakso dimandiin cabai setan sebasku. Waduh dudu, ini Mimin obatin jadi bakso tersadis yang pernah ada di muka bumi. Ayo, siapa yang belum pernah ke bakso fenomenal ini? Ini tuh bakso jenggot guys. Gila loh, ini baksonya tuh sampai ketutupan cabai sebanyak itu guys. Kalau lambung bisa ngomong pasti udah menjerit ya lihat bakso sesadis ini. Tapi entah kenapa malah bikin ngiler, apalagi pakai jeroan guys makannya. Babat hitamnya pakai kuah cabai setan. Mantep banget guys. Kuahnya tuh sampai keluar minyak cabainya gitu loh. Jeroan-jeroannya juga nggak amis sama sekali. Ini bener-bener pedes banget guys kuahnya. Tapi juga nikmat banget. Kalau pesen bakso di sini bisa request pakai lemak yang banyak dan gede-gede kayak gini. Dan ini Mimin pakai kuah orinya yang butek dan berkaldu. Bakso iganya guys sepentungan gede. Isinya juga ada daging iga yang tebal. Tapi tetep dong harus disaus dan sambelin sampai merah kayak gini. Lihat nih lemak dan tetelannya bener-bener segede-gede itu potongannya. Parah guys, ini enak banget. Ukuran baksonya gede, berdaging, dan ternyata ini varian keju. Meleleh kayak gini kejunya. Mereka sekarang ada menu bakso bakar loh guys. Satu sup dapat 5 bakso segede-gede ini. Dan Mimin tuh suka sama bumbu bakarannya yang sedap, terus manisnya pas gitu. Saking lengkapnya setelah makan bakso di sini tuh ada sop buah yang varian buahnya tuh banyak. Buset, ini tuh seger banget guys. Terus ada es teler 1 ember yang super creamy dan herannya nggak over sweet. Kalau ke Malang jangan ke bakso itu aja dong, cobain bakso jenggot. Akhirnya kesampaian juga cobain croissant bentuk pita kayak gini. Dan ternyata rasanya enak. Terus bahkan pastanya juga bentuk pita guys. Gemes banget kan. Dan ini tuh Mimin makannya di daerah Senopati. Dari luar gila mewah banget tempatnya. Jujur agak takut ya karena Mimin kaum mendang-mending. Tempatnya bener-bener elegan, luas, ada 3 lantai. Ada smoking room, aksesnya juga pakai lift. Lantai 2-nya tuh cozy, ada ruang VIP buat meeting. Mimin terheran-heran guys saking mewahnya. Bahkan musola dan toiletnya pun juga semewah ini guys. Nah lantai 3-nya ini dream hall buat acara wedding gitu. Yang bikin terheran-heran makanannya tuh affordable banget. Dengan tampilan semewah ini cuman dari range harga 30 ribuan. Udah halal MUI pula. Terus ada promo juga guys, buy 2 get 1 croissant. Mantep banget kan karena mereka spesialisnya pastry. Jadi croissantnya ini bener-bener enak banget guys. Super buttery dan flaky gitu. Untuk main course-nya Mimin pesen farfalle basil pesto. Ada promo juga loh, menu brunch di sini cuma 40 ribu aja. Kalau mau dessert ada matcha cheesecake. Rasa cheese dan matchanya tuh berpadu perfect banget. Dan ada dingin-dinginnya dari ice cream. Gila ya, semua makanan di sini tuh bener-bener seenak itu guys. Gak heran kalau mereka tuh sampai dapat rating Google Review 4,9. Sampai ke aneka kopi dan minuman yang lain mereka perhatiin loh. BTW nanti bakal ada payday market di tanggal 26 sampai 28 Mei. Jadi nanti akan ada lebih banyak promo guys. Fix kalian wajib catat tempat ini. Namanya Dream Dates yang ada di Senopati. Dan di Menteng juga ada loh. Ekonomi lagi kayak gini, ada yang jual steak harganya cuma 25 ribu. Pakai paha ayam filet yang juicy lagi. Tuh dipasang banner gede-gede, steak ayam rakyat cuma 25 ribu aja. Yang Mimin samperin ini cabang mereka di Bintaro. Alah, pasti steaknya ditipisin. Lihat aja tuh, pakai paha dan dadanya utuh, masih tebel banget. Ngegrillnya juga langsung dadakan, bener-bener fresh banget. Selain di grill juga digoreng crispy gitu guys.
ayamnya. Cuman 25.000 aja, tapi porsinya tuh bener-bener gede guys. Ini sih kelewat worth it banget ya. Belum lagi side dishnya ada kentang goreng dan sayur-sayuran. Ini bukan sayur kalengan ya, tapi fresh. Yang jual ini untungnya dari mana coba? Anyway, nggak dikasih bumbu apa-apa, ayamnya ini udah gurih banget guys. Makanya Mimin cocolin pakai saus black pepper. Sausnya tuh kental, rich banget. Karena pakai ayam bagian paha, jadi lebih juicy. Dada grillnya Mimin siramin fire sauce. Wih, merah banget ya sausnya. Lihat sendiri deh dagingnya, tebel banget. Wow, sausnya ini juga mantep, pedes banget. Yang crispy ini jadi favorit banyak orang. Siramin mushroom sauce. Wah, ini sih perpaduannya mantep banget guys. Ayamnya kriuk-kriuk, ketemu mushroom sauce yang gurih sedikit manis. Kentang goreng dan sayurannya ini lebih enak karena bukan pakai yang instan kalengan gitu loh. Boleh juga di compare sama cheese sauce mereka yang ngeju. Kalian bisa order steak ayam rakyat ini di Gojek atau Grab. Biasanya masih dipotong promo loh kalau order di sana. Yuk cobain guys. Tempat makan Payakumbuh di Jakarta, dan yang makan tuh orang-orang asli Payakumbuh doang guys. Nah ini nih Buffet Rajo Payakumbuh. Semua orang Sumatera Barat pada ngumpul di sini guys. Karena cuma di sini satu-satunya mereka bisa nemuin nasi Padang yang asli dan otentik dari Payakumbuh. Terus kalian tuh bisa sarapan sampai makan malam loh di sini. Makan pakai sambal ijonya, enak banget guys. Rendangnya juga ngeprut. Terus Mimin juga suka banget sama bumbu ayam bakarnya. Rempahnya tuh kuat banget. Pokoknya kalau di Buffet Rajo Payakumbuh ini kalian juga harus pesen tunjangnya ini guys. Potongannya tebel-tebel dan oh my god, ini tuh bener-bener selembut itu dan gak ada bau amis-amisnya. Kalau sarapan kalian bisa pesen ketupat nangkanya ini nih, lengkap sama kerupuk Padang yang warna pink itu loh. Kuahnya tuh berempah dan mantep banget guys. Terus ada soto Padang juga. Jarang lo nemuin soto Padang, dan yang di sini tuh enak banget. Berempah, ngaldu, dan dagingnya tuh banyak. Buat palape taragak atau camilannya kalian bisa pesen kerupuk kuah. Jujur ini unik banget sih dan baru pertama kali Mimin cobain. Terus ada juga kerang kecil-kecil kayak gini, namanya tuh pensi. Wah, bener-bener otentik banget ya. Dessertnya Mimin pesen pisang kapik dan udah pasti bubur kampiun yang bersantan dan legit. Dari camilan, masakan, dessert, dan minumannya harus berat ya. Kayak ini nih, teh telur yang disajiin sampai luber-luber. Enak loh, telurnya tuh gak amis. Hati-hati tumpah ya kalau minum kopi tungkui, soalnya disajiinnya tuh kebalik dan minumnya tuh kayak gini guys. Wajib ramein Buffet Rajo Payakumbuh. Demi sepiring pecel aja hebohnya nggak karuan. Emang seenak apa sih warung pecel Restu ini? Jualannya di tendaan sempit tapi ramenya Masya Allah. Warung ini tuh udah legend banget guys sejak tahun 1982. Kalau orang lokal Batu sih pasti udah langganan ya makan pecel di sini. Uniknya kalian tuh bisa request tingkat kepedesannya guys. Ini Mimin request yang pedes banget. Baru tahu ternyata pecel tuh bisa dibikin sepedes ini loh. Dan mendolnya ini juga enak pol guys. Dari jenis lauk-lauknya tuh nggak terlalu meriah ya. Macamnya cuma telur ceplok, ati ampela ayam, mendol, tempe, dan dadar jagung. Bener-bener kayak pecel yang dibikin di rumah sih menurut Mimin, tapi dengan versi yang pedes banget. Beneran deh nggak main-main ini pedesnya, jangan remehin guys. Terus payek kacangnya ini juga renyah, Mimin suka. Nah di warung Restu ini tuh nggak cuma pecel aja guys, tapi ada tahu telur. Tahunya dipotong kotak-kotak terus digoreng bareng telurnya. Dikasih bumbu kacang, petis, terus kerupuk yang banyak. Kok daripada pecelnya Mimin suka tahu telurnya ya. Gak tahu mereka beli tahu di mana, tapi ini tuh lembut banget tahunya. Pokoknya kalau ke Batu kalian wajib cobain deh. Jangan ngaku arek skena Surabaya kalau belum mampir ke sini. Makanannya enak-enak loh Re. Ini Mimin lagi nongki di BM Coffee Mare. Space-nya tuh bener-bener luas dan estetik banget. Bisa buat meeting, nobar, dan gathering. Mau dibikin birthday party, talk show, dan event music juga bisa loh. Fasilitasnya juga lengkap, muslim friendly. Tapi buat Mimin sih yang terpenting makanannya. Spaghetti carbonaranya ini yang terenak loh di Surabaya. Chicken leg barbecue-nya juga jangan sampai lewat. Dia tuh juicy di dalam dan crusty di luar. Aromanya smoky dan sausnya tuh medok banget. Rasa makanannya udah selevel resto ini mah. Padahal harga makanannya cuma mulai belasan ribu doang. Mimin yakin mahasiswa Surabaya pasti bakal betah nongkrong di sini. Gak cuma makanan beratnya, aneka cemilannya juga wajib banget kalian cobain. Platingannya bagus banget, instastoryable. Menurut Mimin, nongki di BM Coffee udah paket lengkap ya. Ambience kece, menu makanan dan minuman lengkap. Harganya pun juga arek kos-kosan banget. Cus lah mahasiswa Surabaya dang OTW Mer. Mimin tunggu kalian buat nongki-nongki cantik di BM Coffee. Ini jadinya kalau nyambel nggak dikira-kira cabenya guys. Gila sebanyak itu diulek. Bayangin aja sepedas apa sambal tempongnya. Di
Disajiin di cobek gede bareng lauk sebanyak ini. Jaminan sambelnya pedes pol dan bakwan jagungnya ini keriting-keriting ukurannya gede. Semuanya itu cuma bisa kalian temuin di Sego Sambal Saestu ini nih guys. Sego sambal andalan Mimin di Malang saat ini. Bahkan ya malah lebih enak daripada yang viral itu. Tuh lauk-lauknya lengkap meriah, mulai ayam, daging sapi beserta jeroannya, bahkan udang dan cumi. Sekarang bahkan ada aneka osengan juga loh guys. Dan pastinya pemeran utamanya sambal tempo. Kalau kesini ramean mending pesen pakai cobek. Udah dapat ayam goreng, tahu tempe, teri, bakwan jagung, sambal tempe, sambal tempong dan nasi cuma 85.000 aja loh. Bisa buat makan keroyokan 4-5 orang. Mantap banget kan? Sego Sambal Saestu ini enak. Sambelnya itu loh pedes nampol, lauk-lauknya juga gurih, terutama bakwan jagungnya guys. Wah terdebes, renyah, keriting-keriting dan jagungnya cepus-cepus. Tapi emang pedesnya gak kenal ampun ya. Untung paketannya gratis 4 ST. Lambung semakin meronta-ronta karena Mimin juga pesen osengan pedesnya. Ada iga bakar, iga goreng dan iga gongso. Tuh mata Mimin kena cipratan sambal, baru diangkat, iganya langsung copot dari tulang. Dagingnya Masya Allah lembut banget. Bumbunya juga suwedep, kalian wajib cobain. Butuh 3 orang dewasa buat ngangkat cobek jumbo yang isinya sambal ijo. Ulek aja keroyokan guys, saking banyaknya. Udah gitu sambelnya dibakar bareng lauk dan makannya bareng jukut goreng. Ngiler banget kan? Nih Mimin tuh nekat ke warung sambal bakar lengkong ini guys. Padahal udah tahu kalau bakal serame ini. Artis-artis pun pernah makan di sini loh. Itu AA-nya bener-bener sibuk banget ngulek sambal, gorengin lauk, bakar-bakar lauk. Sejauh ini tuh sambal bakar paling sibuk yang pernah Mimin temui. Dan enaknya kalau di sini tuh pilihan lauk dan sambal-sambalnya macem-macem ya. Asli ini ngilerin banget guys. Sambal bakar yang dientepin jukut kol ada garam dan cah kangkung. Terus lauknya Mimin pilih ayam bakar sambal gami. Ayam bakarnya dibumbu kecap dan disajiin bareng tahu dan terong. Nasinya tuh pakai nasi putih serundeng khas sambal bakar lengkong. Nasinya doang sama jukut kol ada garam aja nikmatnya Masya Allah guys. Belum lagi ayam bakarnya ini, bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam-dalam tulangnya loh. Kalau di sini makannya harus dicampur-campur jadi satu kayak gini guys. Cah kangkung, tumis jamur dan ayam bakarnya tadi. Wah ini tuh bener-bener mantep banget guys. Mana ayamnya tuh empuk banget lagi, langsung proto loh dari tulangnya. Terus sambal gaminya pun pedes nampol, Mimin suka. Oh iya mereka juga ada sop iga loh. Iganya tuh ngeprul dan kuahnya ini pedes karena pakai rawit hijau. Kuahnya sampai berminyak gitu guys, ngeluarin kaldu. Terakhir ditutup soda bahagia. Lengkap sudah guys. Kalau ke Bandung kalian wajib makan di sini. Ibu ini gunting jeroannya cepet banget ya. Cuma di Jawa Tengah jeroan-jeroan sapi lengkap dibumbu manis pekat dan masih dikasih kuah yang manis juga. Ayo kalian tahu nggak ini kuliner apa? Ini tuh nasi gandul khas Pati guys. Dan yang Mimin samperin ini nasi gandul Mbak Tini yang terkenal banget di Semarang. Yang makan sebanyak ini penuh banget padahal warungnya cuma tendaan sederhana. Jadi nasi gandul itu isinya jeroan sapi guys. Tapi kenapa namanya nasi gandul ya? Mimin lihat sih nggak ada yang gondal gandul. Di nasi gandul Mbak Tini ini lengkap banget guys jeroannya. Ada usus, babat, limpa, paru sampai otak sapi pun ada. Terus disiram kuah santan yang warnanya coklat kayak gini guys. Nih tadi Mimin pesen sandung lamur, sengkel dan limpa. Warna kuahnya coklat pekat karena ada campuran gula Jawa guys. Dan ini jintennya berasa banget. Gila ini lemaknya kelumur-kelumur guys. Dan kalau di sini potongan jeroannya lebih gede dan tebel dibanding tempat lain. Kalau ke Semarang wajib samperin.